wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kaswaji SPD MPD selaku fasilitator, yang terhormat Bapak Dedi Hermawan dan juga Bapak Joko Susanto selaku eh, pengajar praktik, dan kepada Ibu Sri Mulyani, rekan guru penggerak, semoga selalu diberikan kesehatan. Pada sore hari ini kita akan melakukan eh, teknik coaching. Yang pertama yaitu coachingnya yaitu saya sendiri, Widi Fitriani, dan yang kedua coachingnya yaitu Ibu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani, are you ready? Ready, Bu. Alhamdulillah. Mari Alhamdulillah. kita mulai. Ya. Selamat sore Bu Sri Mulyani. Selamat Bagaimana sore, kabarnya? Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Ngomong-ngomong Bu Sri, apa ada sesuatu kah yang ingin dibicarakan? Sepertinya Bu Sri Mulyani ada yang ingin dibicarakan ini. Iya, betul sekali, Bu Widi. Di kesempatan ini, siang ini, saya akan curhat. Nah, saya akan Oh, membicarakan tentang, boleh, boleh. iya, yang saya pikirkan selama ini, yaitu tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas, saya kan mengajar di kelas 1, Bu. Itu, tentang pengelolaan kelas 1. Seperti itu, Bu. Oke, oke, baik Bu. Sekarang yang mau saya tanyakan kepada Bu Sri Mulyani yaitu, adakah hal khusus yang ingin Bu Sri Mulyani diskusikan atau fokuskan pada sore hari ini? Iya, ada Bu, terutama tentang pengelolaan kelas tadi ya, di kelas 1. Saya kan mengajar di kelas 1 ini. Nah, saya itu selama ini masih bingung kadang ya, mau mengelola kelas itu bagaimana, anak untuk diajak, fokus untuk belajar. Nah, kelas 1 kan masih masa transisi ya Bu ya, dari TK. Nah, seperti itu Bu. Oke Bu, berarti hari ini Bu Sri Mulyani akan memfokuskan pembicaraan pada bagaimana cara mengelola kelas 1 ya Bu ya. Iya, betul. Nah, Bu, Ya? eh, yang mau saya tanyakan lagi yaitu, apakah ada hal yang ingin Bu Sri Mulyani katakan atau jelajahi bersama secara lebih mendalam Bu? Iya. Baik Bu, ada ini, tentang ketika saya ini mau mengkondisikan kelas, nah murid itu tuh mau saya ajak fokus untuk mengikuti pembelajaran seperti itu ya. Kadang anak, sudah diajak tepuk, sudah disiapkan diajak berdoa, seperti itu masih rame terus, nah seperti itu. Nah saya di sini akan, lebih mengajak lagi siswa itu untuk lebih fokus dengan, kalau caranya itu mungkin dengan lebih banyak ice breaking-nya mungkin seperti itu ya, Bu, ya. Kalau kelas 1 kan masih transisi dari TK di mana, anak kelas 1 ini belajarnya itu masih sambil bermain. Kalau dipaksakan, untuk duduk diam seperti itu belum bisa, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Masih di-unmute, Bu. Unmute. Oke, oke. Berarti kita garis bawahi ya Bu Sri, bahwa Bu Sri itu ketika mengajar masih kesulitan dalam mengkondisikan kelas, terutama di kelas 1 yang transisi dari TK ke SD. Nah, Bu Sri Mulyani ingin uh, menambahkan kegiatan yang lebih menarik supaya kelasnya terkondisi ya Bu ya. Betul nggih? Betul, iya, Nah, Bu. Bu, menurut Bu Sri Mulyani, eh, menurut Bu Sri kondisi yang paling ideal menurut Bu Sri ketika Bu Sri Mulyani mengajar di kelas 1 itu harusnya seperti apa yang paling ideal menurut menurut Bu Sri, yang menurut Bu Sri levelnya ada di level 10. Kira-kira kondisi ideal yang seperti apa? Baik, Bu. Kalau menurut saya ya Bu Widya, kondisi ideal kalau menurut saya itu masih di level 7. Kalau di level 10 untuk sempurna itu masih sangat sulit ya Bu ya, di level 7.
Itu yang saya pikirkan itu masih di level 7 itu. Kadang anak, eee, ini nanti akan saya ajak apa ini, untuk lebih banyak ice breaking-nya, seperti itu, Bu. Masih di level 7, kalau level 10 masih sulit ya, Bu, ya? Seperti itu. Oke, mungkin kondisi atau mungkin pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Sri Mulyani inginkan sehingga pembelajaran itu lebih menarik, sehingga bisa membuat pembelajaran itu di level 10 misalnya. Seperti apa? Mungkin gambaran Bu Sri tentang pembelajaran yang sempurna itu seperti apa versi Bu Sri Mulyani? Oke, baik Bu Widi. Gambaran saya ya, tentang pembelajaran yang baik menurut saya, itu mungkin dengan menggunakan, berbagai media, media yang bervariasi, seperti itu akan lebih menarik, melalui media konkret. Contoh dalam materi penjumlahan matematika seperti itu ya Bu ya. Anak itu kalau, disediakan dengan media yang konkret, ya, seperti batu, nah, daun-daunan, itu akan lebih tertarik dan mudah dipahami. Nah, selain itu ya, Bu, ya, saya akan mungkin menerapkan untuk pembelajarannya itu menggunakan media dengan belajar di luar kelas. Nah, seperti itu. Anak-anak kan tidak bosan, merasa tidak bosan. Kalau di dalam kelas terus, anak-anak merasa bosan mungkin ya, Bu, ya. Nanti akan saya ajak keliling keluar kelas, mencari benda-benda yang konkret, yang nyata, untuk bisa dia digunakan sebagai media belajar. Seperti itu, Bu, mungkin. Oh ya, Bu, terima kasih. Berarti di sini Bu Sri Mulyani sudah uh, menemukan strategi selanjutnya yang akan dilakukan, yang tadi melalui media yang konkret seperti batu, daun, terus juga akan menambahkan ice breaking dalam pembelajaran, juga akan dilakukan belajar di luar kelas. Mengatakan Betul. nggih, Bu Sri nggih? Iya, betul, Bu. Iya. Lah kira-kira yang ingin saya tanyakan, untuk saat ini Bu Sri ketika mengajar masih di level berapa? Iya. Untuk saat ini ya, Bu, saya mengajar ini masih di level 5 Bu. Oh, Masih di kurang level 5. sekali, iya. Saya merasa masih kurang sekali, padahal saya sudah mengajar kelas 1 itu 3 tahunan, tapi masih belum bisa untuk, sempurna ke level yang lebih baik, seperti itu, Bu. Dengan nanti adanya strategi yang akan Bu Sri Mulyani lakukan tadi seperti melalui media yang konkret, menambahkan ice breaking, terus juga belajar di luar kelas, kira-kira nanti akan meningkat ke level berapa, Bu? Ya, seperti tadi ya, Bu, dengan tadi saya belajar masih di level 5 ya, saya akan mempunyai target ke level 7 sampai 8 seperti itu, Bu. Ini. Terus Ya. Bu Sri, eh, bagus sekali ya targetnya dari Bu Sri Mulyani. Kapankah kegiatan atau strategi Bu Sri Mulyani ini akan dilaksanakan? Oke, untuk strategi ini akan saya lakukan secepatnya, Bu. Seperti itu, akan saya lakukan secepatnya. Iya. Oke, terima kasih Bu Sri karena hari ini sudah berbagi tentang keadaan Bu Sri di sekolah, yaitu tentang pengelolaan kelas, pengelolaan di kelas terutama di kelas 1 karena masih transisi dari Iya. TK ke SD dan Bu Sri tadi sudah akan menambahkan strategi baru ya, menemukan solusi ingin melalui media konkret, terus juga akan menambah ice breaking, juga akan belajar di luar kelas sehingga Betul, anak lebih tertarik lagi. betul, Nah, Bu. Bu Sri akan melaksanakannya secepatnya. Bu Iya. Sri, Iya, uh, Bu. setelah dilaksanakan nanti secepatnya, saya pengen ini Bu Sri, kita ngobrol-ngobrol lagi, sharing lagi, mungkin Oke. tentang yang sudah Bu Sri lakukan mungkin ya, tentang tadi yang strategi yang mungkin sudah direncanakan Bu Sri ke depannya. Iya. Gimana Bu? Apakah kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini? Sangat bisa sekali, Bu. Oh Iya, iya. sangat bisa sekali. Oke, oke. Saya akan berusaha mencapai target seperti itu, Bu. Saya sudah greget pengen, mengubah pembelajaran saya yang kemarin itu masih belum terasa menarik bagi siswa seperti itu, Bu. Saya akan secepatnya ini. Iya, Wah ini Bu Sri ini semangatnya iya, membara ya. amin. Biasanya kalau gurunya semangatnya sudah membara ini
tertular ke anak, jadi anaknya juga tambah semangat. Semoga Amin. strategi yang tadi Bu Sri laksanakan bisa berhasil ya Bu Sri ya. Amin, Dan iya Bu. selanjutnya kita ketemu ngobrol lagi tentang keberhasilan Bu Sri di event selanjutnya. Oke, Begitu Bu iya Sri, Bu. terima kasih untuk kesempatan hari ini dan juga Iya, waktunya. sama-sama. Semoga hari ini kita kegiatan ngobrol-ngobrol dan sharing ini bermanfaat untuk kita berdua. Amin. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Oke. Lanjut nggih Bu Widi. Persiapan dulu. Masih di unmute Bu, unmute. Halo Bu Widi. Dalam Oke, sudah. hari ini kita akan lanjutkan dengan sesi yang kedua, yaitu Bu Sri Mulyani sebagai coaching dan saya sebagai coaching. Sudah siap Bu Sri Mulyani untuk yang kedua ini? Ya, sudah siap Bu. Oh ya. Monggo Bu Sri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kaswaji selaku fasilitator CGP Angkatan 11, yang kami hormati Bapak Joko Santo dan Bapak Dedi selaku pengajar praktik, yang kami hormati Ibu Widi Fitriani selaku CGP. Baik, Bapak Ibu, untuk siang ini kita akan melakukan sesi coaching di mana saya selaku coach dan Bu Widi selaku coachee. Sudah siap Bu Widi? Siap Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Iya, selamat siang Bu Widi. Selamat siang Bu Sri Mul. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ini Bu, sehat Alhamdulillah. Tapi saya mumpung ketemu Bu Sri ini, ada hal Iya. yang ingin sekali saya sampaikan. Ada unek-unek ini Bu, yang pengen saya share ke Bu Sri Mulyani. Apakah Bu Sri Mulyani ada waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya hari ini? Sangat ada waktu sekali Bu Widi. Oke, iya sangat ada waktu sekali untuk mendengarkan keluh kesah dari Bu Widi hari ini. Ya, sebelumnya Bu Widi, bagaimana perasaannya Bu Widi menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Ibu bicarakan ya? Perasaan saya ini agak tegang ya Bu ya. Agak tegang, terus juga agak jengkel-jengkel kesel gitu ya. Tapi Ya, ini harus saya utarakan ke jenengan atau ke baik. Bu Sri biar Ya, unek-unek saya itu ada solusinya. baik. Ya, Hal-hal yang ingin saya fokuskan adalah saya memiliki tantangan di lingkungan saya mengajar, Bu. baik. Jadi Iya, ada hambatan di lingkungan saya mengajar. iya. Oke, tidak ada apa-apa, Bu. Saya menghargai kejujuran Bu Widi. Nah, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk kita untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Bu, tapi ini masalah pribadi. Nanti saya akan lanjutkan ke sesi nanti ya Bu ya, setelah sesi di akhir ya Bu ya. Oke, nggih. Oke. Kita langsung masuk ke kucing untuk kali ini ya, Bu ya. Siap Bu. Oke. Jadi apa ini Bu Widi yang akan Ibu Widi sampaikan? Monggo. Begini Bu, di tempat saya, terutama di sekolah saya, itu ada satu ataupun dua orang guru yang eh, tidak disiplin dalam berangkat dan pulang, terutama waktu kerjanya, sehingga menyebabkan anak-anak itu terbengkalai. Lah, guru-guru yang lain karena kelas yang itu belum diisi karena gurunya sering terlambat, sehingga guru yang lain tuh harus bahasanya kita itu merapel ya, merapel ke kelas yang kosong tadi, sehingga menjadi
tidak kondusif. Mungkin kalau sekali dua kali itu menjadi hal yang biasa, tapi jika ini dilakukan berulang-ulang kali, itu kan menyebabkan ketidakseimbangan, terutama nanti menjadikan pembiasaan yang buruk terhadap siswa maupun terhadap guru tersebut dan juga rekan yang lainnya. Oke, oke. Seperti itu ya, Bu, ya. Berarti, perlu saya garis bawahi ya, bahwa rekan guru di sekolah Ibu itu ada yang kurang disiplin, begitu ya? Betul, Bu Sri. Oke. Nah, kira-kira ya Bu Widya, dari percakapan ini, apa sih yang ingin Ibu Widi dapatkan? Saya ingin teman-teman di lingkungan saya mengajar itu menerapkan kedisiplinannya, Bu. Jadi, suasana kelas, suasana sekolah itu bisa kondusif. Oke, baik baik Bu Widi. Sekarang apa definisi tujuan akhir yang Ibu Widi inginkan? Jujur ya, Bu, saya ingin rekan sejawat saya paham akan tupoksinya, Mhm. disiplin waktu, dan paham saatnya beliau harus mengajar, beristirahat, sehingga siswa-siswanya tidak terbengkalai. Itu, Bu, yang saya inginkan tujuan akhir dari coaching kita kali ini. Baik, baik Bu Widi. Jadi disiplin waktu itu menurut Bu Widi merupakan kondisi yang ideal. Nah, Betul, Bu. kondisi ideal itu kan berada di level 10. Kondisi ideal berada di level 10 ya, Bu. Nah, kira-kira tingkat kedisiplinan guru yang Bu Widi sampaikan yang ada di sekolah Bu Widi itu sekarang ada di level berapa ya? Menurut saya ada di level 5, Bu Sri. Mmm, oke, di level 5 ya, Bu, ya? Iya. Oke, kalau sekarang ada di level 5 ya, Bu, ya. Kira-kira di level berapa ya kondisi ini akan Ibu tingkatkan, seperti itu? Mungkin saya akan berusaha meningkatkannya dengan menjadi level 7 mungkin Bu, karena ini kan membangun kebiasaan ya dan ini bersifat personal. Jadi mungkin saya akan meningkatkannya di level 7. Oh ya, oke, nggih. Level 7 ya, Bu, tadi ya. Nah, di level 7 kira-kira usaha apa ya yang Bu Widi lakukan agar beberapa rekan guru tersebut, kedisiplinannya itu lebih meningkat? Saya memikirkan cara mungkin semacam mentoring Bu, atau pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru saya. Oke, mentoring ya, Bu, ya? Nah, Betul mungkin Bu. adakah strategi yang lain yang Bu Widi akan lakukan, yang akan Bu Widi terapkan agar rekan guru tersebut lebih nyaman dengan penyampaian Bu Widi? Mungkin selain mentoring, nanti saya juga akan mendiskusikan dengan kepala sekolah ataupun senior lain untuk membuat semacam mungkin workshop Bu, atau Iya. mungkin rombel ya yang bertujuan untuk peningkatan disiplin bagi guru. Mungkin seperti itu Bu Sri Mulyani. Oke, ya. Tadi ada mentoring, pendampingan, ada workshop. Nah, dari ketiga ini ya Bu Widi ya, itu lebih nyaman menggunakan strategi yang mana? Nah, agar segera terrealisasikan. Mungkin yang lebih nyaman itu memakai strategi mentoring, karena menurut saya kegiatan workshop itu harus menyiapkan segala hal dari persiapan, narasumber, juga biaya, Bu. Mungkin hal pertama yang bisa kami lakukan untuk menganu ini adalah dengan mentoring dulu. Oke, nggih nggih. Baik baik Widi, Bu Widi. Adakah rekan guru yang dapat membantu, Bu, dalam pelaksanaan kegiatan mentoring ini, Bu? Sepertinya saya bisa meminta bantuan kepada guru senior saya bernama Bu Sri Siti Winarsi, karena beliau itu adalah guru paling senior di SD saya dan guru paling disiplin di sekolah saya. Oke, baik, Bu. Nah, kapan Bu Widi akan merealisasikannya ini? Insya Allah segera ya Bu, nanti saya akan segera berkoordinasi dengan Bu Sri Siti Winarsi juga dengan Bu Kepala Sekolah.
Oke, baik Bu Widi. Saya berharap, saya berdoa Bu Widi dengan melakukan kegiatan mentoring ini kepada rekan guru tersebut, ada peningkatan dalam hal kedisiplinan ya Bu. Nah, Terima kasih Bu Sri iya, Mulyani. dan setelah itu, setelah Bu Widi melakukan mentoring, ya, secepatnya mungkin nanti saya dikabari bisa ada, kita cerita-cerita lagi selanjutnya Oh, bagaimana hasilnya, jelas Bu seperti itu Sri. ya Bu ya? Jelas nanti setelah ini saya akan menemui Bu Sri lagi untuk bercerita, mungkin ada perkembangan baru dalam Iya, kegiatan mentoring itu ya Bu Sri ya. Saya baik. akan tunggu waktunya Bu Sri Iya, untuk kegiatan coaching selanjutnya. oke, baik Bu Widi. Bu Widi, berarti dari percakapan kita dari awal, bisa saya simpulkan bahwa, Ibu Widi itu akan meningkatkan kedisiplinan terhadap rekan sejawat, tadi melalui mentoring dan pendampingan ya Ibu? Seperti itu ya Ya Bu Bu ya? Sri, Oke, semangat ya Bu untuk meningkatkan kedisiplinan rekan terima sejawat. kasih Bu Sri Terima atas kasih. waktunya. Oke, sama-sama ya Bu Widi. Terima kasih atas waktunya sudah eee curhat sama-sama mencari solusi bersama seperti itu ya Bu. Kita Ya Bu akhiri, Sri, terima kasih. ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.